kalau hukum tidak ditegakkan, ya, kita sangat khawatir bahwa orang akan mendapatkan suatu inspirasi. Seandainya ya, untung alhamdulillah Sambo dihukum setimpal dengan perbuatannya gitu ya. Nyawa dibayar nyawa kan. Kalau ada satu peristiwa pembunuhan seperti yang terjadi pada Sambo ini, kalau hukum tidak ditegakkan, maka ini akan menjadi tren, ya, akan menjadi suatu tendensi. Karena peristiwa kejahatan, pembunuhan, bunuh diri dan sebagainya itu akan menular, ya, akan menular. Karena kenapa menjadi menular? Karena satu peristiwa kejahatan itu akan menginspirasi orang yang sudah memiliki motif maupun niat untuk melakukan kejahatan, ya. Kita harus kategorikan pembunuhan termasuk bunuh diri itu adalah suatu kejahatan, ya. Bunuh diri kok kejahatan? Iya dong, karena melakukan kejahatan terhadap diri sendiri. Memang pelaku bunuh diri tidak dihukum, tapi dia sendiri sebetulnya sedang melakukan kejahatan kepada diri sendiri. Jadi kita kategorisasikan sama, ya. Nah, motif untuk melakukan kejahatan apapun itu, termasuk pembunuhan, itu didapatkan, diperkuat, ya, mendapatkan afirmasi, mendapatkan penguatan itu dari peristiwa yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Dan itu yang menjadi motivasi, itu menjadi inspirasi. Cara membunuhnya seperti apa, bagaimana cara melakukannya, persiapannya seperti apa, perencanaannya bagaimana. Oleh seorang calon pembunuh, itu dia akan mendapatkan contoh, mendapatkan inspirasi dari berita yang memuat tentang kasus pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Jadi itu mengapa kejahatan itu menular, pembunuhan itu menular, ya. Kasus bunuh diri pun juga demikian. Jadi ada orang yang sudah termotivasi untuk melakukan bunuh diri. Ada orang yang sudah memiliki niat untuk bunuh diri, tapi dia hanya menunggu keberanian saja, sama menunggu caranya bagaimana supaya itu bisa dilakukan dengan cepat. Maka ketika ada satu peristiwa bunuh diri terjadi dan sukses, ya, maka itu tak lama kemudian akan diikuti oleh peristiwa bunuh diri berikutnya. Kenapa? Peristiwa bunuh diri yang sukses itu akan mengilhami, akan menginspirasi dari orang-orang yang sudah bersiap-siap, udah termotivasi, menunggu niat saja, bulat untuk melakukan bunuh diri. Begitu juga dengan kejahatan pembunuhan, ya. Banyak sekali dengan PTSD, dengan mental illness, dengan PHK, dengan trauma, dengan segala gangguan jiwa yang dialami oleh masyarakat dan tidak mendapatkan treatment, tidak mendapatkan terapi yang memadai, dan tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari lingkungan, itu menjadi motivasi bagi orang untuk melakukan pembunuhan dan bunuh diri, ya. Dalam kasus ini pembunuhan nih. Nah, kalau hukum tidak ditegakkan, ya, kita sangat khawatir bahwa orang akan mendapatkan suatu inspirasi. Seandainya ya, untung alhamdulillah Sambo dihukum setimpal dengan perbuatannya gitu ya. Nyawa dibayar nyawa kan, kisos nih ya kalau hukum Islam itu ya. Jadi dia menghilangkan nyawa seseorang maka dibalas dengan nyawanya dia gitu kan, pembunuhan itu. Pembunuhan terhadap Joshua itu dibalas dengan hukuman mati terhadap Sambo gitu kan. Ya, kalau seandainya hukumnya bicaranya lain, ada segala macam kong kali kong, ada lobby, ada negosiasi dan segala macam, kemudian Sambo tidak dihukum setimpal dengan perbuatannya, apa kira-kira yang terjadi? Kira-kira yang terjadi adalah orang yang sudah termotivasi atau sudah melakukan niat untuk melakukan pembunuhan akan semakin diperkuat, semakin mendapatkan afirmasi bahwa kalaupun saya melakukan pembunuhan lalu saya ketahuan, gampang kok, gampang bisa dinego, bisa dilobi dan segala macam, sehingga saya tidak harus menerima hukuman mati, saya gitu ya. Alhamdulillah, qadarullah ya, Sambo dijatuhi hukuman mati. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan itu akan memadamkan niat dari orang-orang, memadamkan motivasi dari orang-orang yang ingin melakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan Sambo. Na'udzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak ada lagi peristiwa Sambo ini seterusnya ya. Dan kemudian hikmah yang harus diambil pihak yang ketiga di sini adalah dari aparat kepolisian nih ya. Polisi nih ya kan, polisi ini adanya profesi polisi ini kan diharapkan sebagai institusi ya, sebagai lembaga yang memberikan pengayoman, perlindungan ya,
Di mana masyarakat bisa berlindung atas kasus kejahatan kalau nggak ke polisi. Di mana masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan, keamanan, bahwa dia akan aman hidupnya karena ada polisi. Nah, tetapi persoalan Sambo ini kan kemudian menjadi beda sekali gitu ya, menjadi sesuatu yang sangat ironis gitu, karena institusi kepolisian yang diharapkan akan memberikan perlindungan kepada masyarakat malah terisi oleh oknum yang membunuh masyarakat yang lain, ya kan. Kemudian juga hukum seakan-akan tidak ditegakkan seperti itu ya, seakan-akan aparat kepolisian yang melakukan kejahatan itu bisa berlindung di balik hukum, padahal dia sendiri adalah bagian dari hukum itu sendiri ya. Nah, kita mendapatkan, alhamdulillah ya, sekali lagi kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala rupanya tidak sare gitu ya, artinya benar-benar penegakan hukum ini dijalankan. Dan sekaligus ini adalah satu momentum ya, sebetulnya adalah satu momentum yang semestinya bisa diambil oleh institusi kepolisian ya. Kepolisian Republik Indonesia ini sebaiknya itu bisa mengambil satu momentum ini untuk merevitalisasi, untuk melakukan riset ya, meriset lagi nih institusi kepolisian untuk memperbaiki citra ya, untuk merefleksi, untuk berevolusi ya, mengubah menjadi satu institusi kepolisian yang selama ini udah kadung dicap negatif, yang tukang palak, yang suka mengintimidasi masyarakat, bahkan tidak berpijak kepada kebenaran dan hukum ya. Sekarang ini adalah momentum. Peristiwa Sambo ini saya mengharapkan sekali akan menjadi satu momentum bagi institusi kepolisian Republik Indonesia untuk membenahi diri ya, supaya kita menjadi bangga kembali dengan institusi kepolisian. Selama dari dulu kita bangga dengan polisi ya, tapi karena banyak sekali oknum-oknum yang mencederai marwah dari polisi, maka kemudian kita menjadi tidak respect lagi dengan polisi ya. Nah, ini momentum yang harus bisa diambil oleh pihak kepolisian Republik Indonesia.